Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Larasati Ayunintias dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai transformasi suatu produk, yaitu pembuatan tape ketan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Biologi Industri. Tape ketan merupakan makanan olahan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari bahan ketan yang diolah secara fermentasi. Adapun mikroba yang berperan dalam proses pembuatan tape ketan yaitu jenis hamir yang memiliki kemampuan untuk mengubah karbohidrat berupa fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Dalam proses pembuatan tape ketan perlu dilakukan fermentasi selama beberapa hari. Adapun substrat utama yang dipecah dalam proses fermentasi yaitu karbohidrat. Tujuan dilakukannya fermentasi yaitu fermentasi berpengaruh terhadap cita rasa dan komposisi kimia pada tape ketan. Proses pembuatan tape ketan yang pertama yaitu seleksi bahan. Yang pertama, beras ketan. Umumnya, beras ketan yang digunakan yaitu beras ketan putih dan beras ketan hitam. Adapun pemilihan harus yang berkualitas baik untuk menghasilkan produk yang baik. Bahan yang kedua merupakan ragi tape. Ragi mengandung beberapa asam laktat dan fungi berupa hamir dan kapang yang sangat dibutuhkan dalam proses fermentasi. Selanjutnya yaitu gula pasir. Gula pasir berfungsi untuk penambah cita rasa pada tape ketan dan juga pengawet alami yang memiliki sifat higroskopis. Wortel berfungsi untuk bahan tambahan dalam proses pembuatan tape ketan untuk menambah warna secara alami dan untuk menambah nilai gizi pada tape ketan. Setelah proses seleksi bahan, selanjutnya masuk ke proses pencucian dan perendaman. Adapun fungsi dari pencucian yaitu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada beras ketan. Selanjutnya fungsi dari perendaman yaitu berfungsi dalam menghidrasi molekul pati untuk memudahkan pada saat proses pengukusan. Proses selanjutnya yaitu proses pengukusan beras ketan. Pengukusan bertujuan untuk mensterilkan bahan baku sehingga dapat mengontrol pada tahap fermentasi lebih baik. Selanjutnya yaitu penghamparan pada tampah. Adapun fungsi dari penghamparan ketan pada tampah yaitu untuk mendinginkan ketan yang telah dikukus untuk mendapatkan suhu dingin sebelum melakukan peragian. Proses yang kelima merupakan proses peragian. Setelah mulai dingin, beras ketan ditaburi ragi yang telah dihaluskan untuk memudahkan proses inokulasi. Banyaknya ragi yang dicampurkan harus sama banyaknya dengan beras ketan. Apabila pemberian terlalu banyak, maka akan mempercepat proses fermentasi dan tape ketan yang terbentuk akan terasa asam. Dan apabila pemberian terlalu sedikit, maka tape ketan yang akan terbentuk tidak terasa manis dan akan terasa keras. Proses selanjutnya yaitu penambahan ekstrak wortel. Penambahan ekstrak wortel dilakukan dengan cara wortel diparut, selanjutnya wortel disaring untuk menambahkan sari wortel. Adapun penambahan sari wortel bertujuan untuk menambahkan warna alami dan untuk menambahkan nilai gizi. Pada proses pembungkusan terdapat dua pilihan, yaitu menggunakan glass cup dan menggunakan daun pisang. Pada pembungkusan menggunakan glass cup bertujuan untuk agar lebih higienis dan lebih praktis. Adapun pada pembungkusan menggunakan daun pisang bertujuan untuk menambah cita rasa dan menambah aroma pada tape ketan. Proses yang terakhir merupakan proses fermentasi. Pada proses ini dilakukan selama 4 hari. Proses fermentasi sebaiknya dilakukan dalam keadaan tertutup rapat agar tidak ada oksigen yang masuk. Lamanya proses fermentasi juga berpengaruh terhadap kadar alkohol yang ada pada tape ketan. Kesimpulannya yaitu, pada saat pembuatan tape ketan perlu diperhatikan pada saat pemberian ragi dan lamanya proses fermentasi. Hal tersebut karena sangat berpengaruh terhadap hasil produk yang dihasilkan. Sekian video presentasi yang telah saya sampaikan mengenai transformasi suatu produk berupa pembuatan tape ketan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.